Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang optik. Nah, salah satu optik yang paling sering diajarkan yaitu berkaitan tentang cermin. Nah, hukum-hukum yang mengatur tentang proses pemantulan pada cermin yaitu adalah hukum Snellius yang menyatakan bahwa sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Kemudian Snellius juga menyatakan bahwa sudut datang dan sudut pantul adalah sama. Namun demikian, kali ini kita akan membahas tentang persoalan cermin sferis. Apa yang menarik untuk kita ungkapkan terhadap cermin sferis ini adalah tentu saja bagaimana merumuskan persamaan dari seper F sama dengan seper S, katakanlah S, atau ya bisa dengan atau seper S aksen, dimana besaran F itu tak lain adalah jarak fokus ke cermin, ini adalah jarak benda, dan ini adalah jarak bayangan. Jadi kali ini kita akan mencoba merumuskan persamaan yang saya tuliskan ini. Nah, untuk itu saya sudah menggambarkan bentuk cermin, atau sebelumnya dulu bahwa cermin sferis itu ada dua, ada yang kita sebut dengan cermin cermin cekung, dan ada juga yang kita sebut dengan cermin cembung. Nah, kali ini kita tidak akan mempelajari sifat-sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin cekung maupun cermin cembung, tetapi kita akan mencoba merumuskan persamaan seper F sama dengan seper S tambah seper S aksen. Nah, untuk itu yang pertama kita akan bahas adalah cermin cekung. Nah, kebetulan pada gambar saya sudah gambarkan cermin cekung, mana ini adalah bagian belakang cermin. Jadi ini bagian belakang. Oke, dan ini adalah bagian cerminnya, dan ini kita sebut dengan titik pusat cermin, atau biasa juga dengan vertex, dan garis yang berwarna merah ini kita sebutnya sebagai sumbu, garis sumbu utama. Baik, saudara-saudara sekalian, cermin cekung ini sesungguhnya dibentuk dari busur bola, sehingga dia memiliki jari-jari atau pusat kelengkungan. Katakanlah pusat kelengkungannya berada di titik ini, kita sebutnya adalah R, ya. Pusat kelengkungannya adalah R. Kemudian misalkan di sini kita tempatkan sebuah benda, katakanlah di titik P. Oke. Maka benda P ini akan memancarkan sinar menuju ke cermin. Jadi saya lukis dulu menuju ke cermin. Nah, ini yang kita sebut dengan sinar datang menuju ke cermin. Sifat cermin ini adalah memantulkan. Nah,
Dalam hal ini, berdasarkan hukum Snellius yang saya katakan tadi bahwa sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Nah, namun demikian pada cermin cekung, garis normalnya itu adalah garis yang menghubungkan antara titik kedatangan sinar pada cermin dengan kelengkungan, dengan garis kelengkungan. Jadi ini adalah garis kelengkungannya. Nah, ini saya gambar dulu. Nah, ini adalah garis kelengkungan. Oke. Sehingga bahagian yang di sini ini yang kita sebut dengan sudut datang, katakanlah theta. Nah, kemudian setelah sinar itu dipantulkan, maka akan dipantulkan di mana sedemikian sehingga sudut yang dibentuk antara sinar datang dan sinar pantul adalah sama. Jadi misalkan seperti ini. Oke. Sehingga kita sudah bisa menentukan titik bayangannya adalah titik P aksen. Nah, ini juga sama dengan sudut theta sesuai dengan prinsip Snellius. Nah, sebelum kita menguraikan, ada beberapa hal yang kita harus tuliskan pada gambar itu. Misalkan ini adalah titik A, oke, dan ini adalah titik O, dan ini lagi, dan kemudian garis yang ini kita tarik garis. Saya gunakan warna yang lain. Nah, ini katakan adalah tingginya, oke. Kemudian kita jaraknya ini katakanlah adalah delta, ya. Jadi jaraknya itu adalah delta. Jarak bayangan ke cermin, ya, ini adalah jarak bayangan ke cermin, dan ini adalah jarak jari-jari ke cermin, dan ini adalah jarak benda ke cermin. Oke, jadi bisa saya tulis ini adalah S aksen, oke, ini adalah jarak R, dan ini adalah jarak benda. Nah, selain itu ada beberapa hal variabel ataupun besaran yang kita ingin tentukan. Misalkan ini adalah sudut A, oke, saya sebutnya sudut A, dan ini adalah sudut B, dan ini adalah sudut C, oke, dan ini katakanlah sudut alfa, dan ini adalah sudut beta, oke. Jadi sekali lagi, ini alfa, ini beta, ini sudut C, sudut B, sudut A. Nah, secara gambaran geometri, maka ada beberapa hal yang bisa kita ketahui. Kita lihat dulu untuk segitiga, ya, untuk segitiga P A R, oke. Jadi segitiga P A R itu kelihatan ada sudut A, sudut theta, dan sudut alfa, oke. Jadi ada kelihatan sudut A. Nah, kita sudah tahu bahwa jumlah sudut untuk segitiga itu adalah 180 derajat, oke. Sehingga kita bisa dapatkan sudut segitiga, bahwa dari sudut segitiga kita bisa dapatkan bahwa alfa itu sama dengan 180, ya, 180 derajat dikurang A ditambah theta, oke.
Nah, kita simpan sebagai persamaan pertama. Nah, selanjutnya kita perhatikan antara sudut alfa dan B. Oke. Nah, antara sudut alfa dan B itu juga 180 derajat. Oke. Jadi antara sudut alfa ditambah dengan B juga sama dengan 180 derajat. Sehingga jika alfa kita masukkan ke persamaan 2, ya, jika persamaan 1 kita masukkan ke persamaan 2, ya, maka akan kita dapatkan B. Jadi ini B alfa pindah ke sini, ya. Jadi 180 pindah ini dari alfa pindah jadi kurang 180 derajat ditambah A tambah theta. Jadi B-nya ini, alfanya ini dimasukkan ke sini sehingga kita dapatkan, maka kita bisa dapatkan bahwa B itu sama dengan A ditambah theta. Nah, kita simpan sebagai persamaan ketiga. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya kita perhatikan lagi sudut segitiga RAP aksen. Jadi RAP aksen. Nah, ini di sini ada beta. Dengan cara yang sama, saya beri tanda dulu. Dengan cara yang sama pada sudut PAR, maka kita dapatkan bahwa beta itu adalah beta itu adalah 180 derajat kurang beta B ditambah theta. Oke. Jadi kita sebutnya dulu persamaan keempat. Simpan dulu ya, jadi beta. Sedangkan hubungan antara beta dan C yaitu tak lain, kita dapatkan bahwa C itu sama dengan 180 derajat, ya. Jadi 180 derajat. Oke, C itu adalah 180 derajat kurang beta. Nah, sehingga kalau persamaan beta, persamaan 4 kita masukkan ke persamaan 5, maka akan kita dapatkan C sama dengan beta ditambah theta. Jadinya persamaan 5. Nah, ada hal yang menarik dari persamaan 3 dan 5, ya. Kita ingin menghilangkan nilai theta-nya. Jadi theta ini kita menghilangkan. Nah, oleh karena itu untuk menghilangkan nilai theta, maka persamaan 3 kita perkurangkan dengan persamaan 5. Jadi sehingga kita bisa dapatkan hasil. Jadi kalau persamaan 3 kita perkurangkan dengan persamaan 5 seperti berikut. B sama dengan A ditambah theta, kemudian C sama dengan B ditambah theta. Oke, kemudian kita perkurangkan, maka nilai theta akan hilang. Berarti di sini jadi B kurang C sama dengan A kurang B. Sehingga kita dapatkan C-nya pindah ke sini jadi plus, B-nya pindah ke sini jadi plus, B tambah B jadi 2B. Sehingga kita dapatkan hubungan bahwa A ditambah C sama dengan 2B. Nah, ini kita simpan dulu sebagai persamaan 6. Oke, sudah bisa dimengerti. Nah, kemudian kita perhatikan nilai-nilai daripada nilai tangens. Coba kita lihat nilai tangens, ya, nilai tangens. Kita dapatkan nilai tangens A
nilai-nilai tangens A. Ini tangens A berarti H per S. H ini panjangnya H dibagi S kurang D. Ini ada D, jadi ada kurang D, jadi ini H, jadi sesungguhnya H panjangnya ini ada S dikurang D, berarti S dikurang delta ya. Kemudian kita lihat lagi tangens B. Tangens B ini berarti H dikurang H dibagi R kurang delta. Kemudian kita dapatkan lagi tangens C sama dengan H. Nah, ini tangens C H per S aksen dikurang delta. Nah, itu nilai-nilai tangens yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan, ada satu asumsi dasar yang digunakan bahwa karena, jadi kita tulis karena sudut A, B, dan C relatif kecil, maka berlaku hubungan jadi kecil itu tidak berarti sama dengan 0, mendekati 0. Berlaku hubungan bahwa tangens theta itu sama dengan theta. Oke, jadi sekali lagi berlaku hubungan tangens theta sama dengan theta. Nah, itu bisa Anda buktikan dengan menggunakan sin theta, dengan menggunakan deret dari sin theta maupun cos theta. Dengan demikian, maka persamaan yang ini ya, persamaan, katakanlah persamaan 7, kita bisa tuliskan sebagai berikut. Tadi kita dapatkan tangens A, berarti A sama dengan H per S. Nah, perlu saya jelaskan, karena tangens theta sangat kecil, maka otomatis delta juga mendekati 0. Artinya mendekati 0, artinya jika dibandingkan dengan S, delta itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan variabel S, variabel R maupun S aksen. Sehingga kita menganggapnya sebagai 0. Maka hasil daripada tangens yang telah kita rumuskan tadi adalah A sama dengan H per S, kemudian B sama dengan H per R, kemudian C sama dengan H per S aksen. Oke, nah selanjutnya persamaan ini kita masukkan ke persamaan ke-6 tadi, di mana persamaan 6 itu kita dapatkan tadi bahwa A ditambah C sama dengan 2B. Oke, jadi kita dapatkan persamaan 6 tadi bahwa A ditambah C sama dengan 2B. Nah, kalau ini A-nya diganti dengan H per S, kemudian C-nya kita ganti dengan H per S aksen, kemudian B-nya kita ganti 2H per R, maka kita akan dapatkan sebuah rumusan 1 per S ditambah 1 per S aksen per 2R. Nah, karena kita sudah tahu bahwa R sama dengan 2F, maka rumusnya adalah 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F. Nah, ini adalah persamaan jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Baik, saudara-saudara sekalian, kita lanjut lagi bagaimana merumuskan persamaan pada cermin cembung. Nah, untuk itu pada layar Anda
sudah terlihat dengan jelas sebuah cermin cembung dengan garis sumbu utama, dan ini adalah titik vertex yang melalui titik O. Nah, misalkan tadi kita sudah dapatkan. Nah, kebalikan daripada cermin cekung. Jadi kalau cermin cekung tadi titik pusat kelengkungannya berada di depan cermin. Namun demikian untuk cermin cembung, pusat kelengkungannya berada di belakang cermin. Jadi pusat kelengkungannya berada di belakang cermin. Katakanlah pusat kelengkungannya adalah di titik sini adalah R. Oke. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, kita menempatkan misalkan benda berada di depan cermin, karena ini bagian belakang cermin. Saya gambar dulu. Nah, ini katakanlah titik P. Oke. Nah, titik P ini katakanlah ada sinar yang menuju ke titik ke cermin. Nah, cermin ini akan dipantulkan. Proses pemantulannya akan menuju ke sana. Namun demikian, untuk mengetahui di mana posisi pemantulannya, maka kita menggambar sebuah garis khayal yang menghubungkan antara titik jatuhnya sinar datang ke cermin dengan pusat kelengkungan daripada cermin tersebut. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi ini dia, kita buat gambar garis. Nah, tentu kalau kita gambarkan, maka cerminnya akan dipantulkan ya, dan ini akan di garis yang menghubungkan antara sinar pantul menuju sumbu utama di balik kelengkungan. Itulah letak ataupun posisi daripada bayangan P yang kita sebut dengan P aksen. Oke. Nah, sekali lagi, sudut yang dibentuk di sini sama dengan sudut yang berada di sini, yaitu sudut theta. Dan sudut theta ini juga sama dengan sudut yang ini. Oke. Nah, kita misalkan ini adalah sudut A dan ini adalah sudut B. Ya, bisa ya. Dan ini adalah sudut ini sudut C ya, sudut C. Kita tulisnya sudut C sesuaikan dengan cermin cekung tadi, dan ini adalah sudut B. Oke. Dan ini misalkan sudut alfa. Ya. Sama dengan sudut alfa. Nah, apa yang mau kita lakukan terhadap sinar atau jalannya sinar bayangan terhadap sudut-sudut ini? Maka kita tuliskan dulu jarak, katakanlah ini adalah jarak benda, kemudian ini adalah jarak bayangan ke cermin, dan ini adalah jarak R, dan ini adalah tinggi. Nah, misalkan kita tuliskan bahwa ini adalah jarak benda, ini jarak bayangan S aksen, dan ini adalah jarak R, dan katakanlah ini adalah titik A, dan ini adalah tingginya adalah H. Nah, sekarang kita perhatikan dulu segitiga yang dibentuk ya. Segitiga yang dibentuk, kita
kita perhatikan terlebih dahulu segitiga R A P aksen, R A P aksen, jadi R A P aksen. Nah, kelihatan di situ bahwa besarnya alfa itu sama dengan besarnya alfa ini sama dengan 180 derajat dikurang kurang theta tambah B atau B tambah theta. Nah, kita simpan dulu sebagai persamaan, katakanlah tadi persamaan 8 ya. Nah, antara sudut C dengan sudut alfa itu jumlahnya 180, sehingga kita dapatkan sudut C itu tak lain adalah 180 derajat ya, C kurang alfa, persamaan 9. Jika alfa ini dalam persamaan 8 kita masukkan ke persamaan 9, maka akan kita dapatkan C sama dengan ya, C sama dengan beta ditambah theta. Jadi jika alfa ini kita masukkan ke sini, maka kita dapatkan C sama dengan alfa ditambah theta. Nah, selanjutnya kita lihat lagi hubungan antara A dan C ya. Kita lihat lagi hubungan antara sudut segitiga. Kita perhatikan, saya coba ya, saya tulis segitiga P A P aksen, jadi P A P aksen. Nah, ada satu sudut baru yang perlu kita jelaskan dulu. Ini jadi sudut ini ya. Nah, jadi bukan yang ini ya. Jadi sudut sampai yang sini, atau jadi bukan yang ini. Ini saya coret dulu. Jadi sudut ini, jadi sudut antara PA dengan P aksen. Oke. Kita beri simbol beta sudutnya. Oke. Jadi sudut PA P aksen. Katakanlah saya tulis lebih jelasnya PA P aksen itu kita beri simbol sudut beta. Maka kita dapatkan bahwa sudut beta itu sama dengan 180 derajat dikurang A ditambah C. Nah, kita simpan dulu sebagai persamaan 10. Oke. Nah, selanjutnya kita perhatikan garis ini, garis R. Ini adalah theta. Kenapa theta? Karena sudut ini sama dengan ini, ya. Jadi theta ditambah beta ditambah lagi theta itu sama dengan 180. Jadi bisa kita tulis bahwa theta ditambah beta kemudian ditambah theta sama dengan 180 derajat, sehingga kita dapatkan beta sama dengan 180 derajat kurang 2 theta ya, sama dengan kurang 2 theta. Oke, jadi kita sudah bisa dapatkan kalau misalkan beta kita ganti beta kita ganti dengan 180 derajat kurang A ditambah C ya. Kita ganti betanya, beta ini kita masukkan ke sini sehingga kita dapatkan 180 derajat kurang A ditambah C sama dengan 180 derajat kurang 2 theta. Nah, sehingga ini hilang, maka kita dapatkan A
ditambah C sama dengan 2 theta. Jadi misalkan ini persamaan 11. Sama dengan persamaan 11. Oh sorry, ini kita tulis. Katakanlah ini persamaan 9A. Kita lihat persamaan 9A dengan persamaan 11. Pada persamaan 9A ada C sama dengan B tambah theta. Kalau persamaan 11 A tambah C sama dengan 2 theta. Maka bagaimana caranya? Kita mencoba menghilangkan faktor tetanya supaya yang tersisa tinggal sudut A, B, dan C. Oke. Yang tersisa sudut A, B, dan C. Nah, oleh karena itu caranya, kita buat dulu. Atau saya tulis ulang di sini. Jadi katakanlah yang kita dapatkan tadi bahwa C sama dengan B ditambah theta, kemudian A ditambah C sama dengan 2 theta. Nah, bagaimana caranya? Maka ini kita kali 2 ya. Kita kali 2 sehingga kita dapatkan 2C sama dengan 2B tambah 2T. Kemudian hasilnya kita jumlahkan. A sama dengan A ditambah C, A ditambah C sama dengan 2 theta. Kemudian kita perkurangkan. Maka 2 tetanya hilang, tinggal 2B diperkurangkan ini 2C kurang C ya, 2C kurang C berarti tinggal C. Berarti C dikurang A. Nah, inilah yang kita akan dapatkan ya. Nah, kembali ke hal yang tadi. Ini kita harus mencari dulu tangens A, tangens B, dan tangens C. Oke, dengan cara yang sama seperti pada cermin cekung. Nah, untuk tangens A itu adalah H. Kita langsung saja H bagi S. Jadi langsung saja kita hilangkan deltanya. Jadi H dibagi S. Untuk tangens A sama dengan H dibagi S. Sebenarnya ada tambah delta ya. Nah, tambah delta. Sorry, kurang delta ya. Nah, kemudian tangens B. Tangens B. Nah, iya, sama juga tangens B kita dapatkan. Jadi H sama dengan R kurang delta. Kemudian tangens C sama dengan, kita dapatkan juga H bagi S aksen kurang delta. Nah, ada yang sedikit yang perlu saya jelaskan, bahwa sudah menjadi satu kesepakatan bahwa untuk setiap bayangan yang berada diukur berada di belakang cermin, maka dia bernilai negatif. Sementara semua bayangan yang berada di depan cermin adalah bernilai positif. Nah, dalam kondisi ini jarak S aksen adalah berada di belakang cermin, berarti dia negatif. Demikian pula jarak R, pusat kelengkungannya berada di belakang cermin, maka dia akan bernilai negatif. Dengan demikian, ini bisa kita tulis min, dan untuk tangens C tadi juga adalah min. Oke. Jadi sekali lagi, karena itu peraturan yang telah yang kita sepakati bahwa setiap bayangan yang berada di belakang cermin adalah bernilai negatif. Jadi negatif ini hanya menunjukkan bahwa bayangannya adalah bersifat maya. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama, karena sudut A,
B, dan C sangat kecil dan delta sudah mendekati 0, maka kita dapatkan A sama dengan H per S, kemudian B sama dengan H min R, dan C sama dengan H min S aksen. Dan selanjutnya jika ini kita masukkan ke persamaan C kurang A sama dengan 2B, maka akan kita dapatkan ini C nya kita langsung ganti H per min S aksen ya, C, kemudian min A nya sama dengan H per S, kemudian B nya sama dengan min 2H per R ya, sehingga hanya hilang jadi tinggal min jadi plus. Seper S aksen, seper S sama dengan 2 per R, atau karena R sama dengan 2F, maka akan kita dapatkan, kita peroleh bahwa seper S ditambah seper S aksen sama dengan seper F. Artinya apa? Ternyata formulasi untuk cermin cembung pada dasarnya sama cermin cekung ya. Jadi sekali lagi, formulasi menentukan jarak bayangan pada sebuah cermin, apakah cermin cekung maupun cermin cembung, pada dasarnya rumusnya adalah sama. Jadi yang membedakan sebenarnya pada saat kita ingin menggunakan rumus ini, mesti kita harus tahu posisi jarak fokus di mana berada, jarak bayangan di mana berada, dan benda berada di mana. Artinya apa? Jika jarak fokusnya atau jarak bayangannya berada di belakang cermin, maka dia bernilai negatif. Kalau dia berada di depan cermin, maka dia bernilai positif. Jadi tinggal bagaimana kita memasukkan angka-angkanya berdasarkan data-data yang kita dapatkan. Jadi sekali lagi saya ingin menyimpulkan bahwa pada dasarnya persamaan yang digunakan pada cermin cekung maupun cermin cembung adalah sama. Yang membedakan adalah posisi bayangan maupun benda, apakah berada di belakang cermin ataukah di depan cermin. Jika semua bayangannya berada di depan cermin, termasuk bendanya di depan cermin, maka atau jarak fokusnya di depan cermin, maka dia bernilai positif. Tetapi apabila bayangannya dan fokusnya berada di belakang cermin, maka dia bernilai negatif. Dan perlu ingat, tidak ada benda yang berada di belakang cermin. Karena kalau bendanya berada di belakang cermin, maka tidak akan pernah kita temukan bayangannya. Demikianlah penjelasan singkat tentang bagaimana merumuskan persamaan yang berkaitan tentang cermin cekung maupun cermin cembung. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.